Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memasuki ibadah tahun baru kita 1 Januari. Selamat Natal buat Bapak dan Ibu yang terkasih dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Mari beri hati, beri waktu untuk mengikuti ibadah bersama kita. Kita saat teduh sejenak. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggal mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian We Wish You a Merry Christmas.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat hari ini, karena kami masih dapat melangkah ke tahun 2021, 1 Januari. Banyak hal yang terjadi di tahun 2020 kepada kami, pribadi lepas pribadi, yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tetapi kami merasakan Engkau senantiasa menuntun kami, memberikan kami kesehatan, hingga kami dapat melangkah ke tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, banyak saudara-saudara kami yang mungkin mereka tidak dapat melangkah dan merayakan tahun baru ini karena hal yang mungkin banyak terjadi di tengah-tengah keluarga mereka, baik sakit penyakit, bahkan mungkin Engkau telah memanggil mereka di tahun 2020. Tuhan, kami sangat bersyukur. Ucapan syukur kami lakukan di dalam persembahan kami, di dalam pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menuntun kami di tahun 2021 ini. Biarlah segala hal yang tidak baik mungkin kami lakukan di tahun yang lewat, biarlah Tuhan ajarkan kami menyambut tahun 2021 adalah hari-hari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga jemaat Efesus Belawan. Sekalipun Tuhan ibadah kami masih tetap kami lakukan secara online, biarlah Engkau senantiasa menurunkan Roh Kudus Tuhan kepada jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, agar jemaat Tuhan dapat bersyukur, dapat mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan kehidupan Bapak Pendeta yang melayani, yang Tuhan pakai di Metodis. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkatinya. Demikian juga Guru Injil Ibu Nasrani Simanungkalit. Tuhan, biarlah Engkau memakai lebih lagi agar GMI Efesus Belawan dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan jawaban dari doa kami. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan membaca responsoria. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menerangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya menolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, dan mereka mahal di matanya. Gloria Patri. Mari kita mengangkat lagu pujian semesta bernyanyi. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Haris Yarian. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam hari pertama
tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita bersalaman dengan kiri kanan. Kita katakan selamat tahun baru, selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penolong kita untuk memahami maksud Tuhan dalam 1 tahun ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kami di dalam penyertaan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus sepanjang hari, sepanjang waktu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita berjumpa hari ini. Saya akan menyampaikan renungan pada awal tahun ini, mengajak kita untuk menikmati betapa dalam, luas, dan lebarnya serta tingginya kasih Allah dalam hidup kita pada tahun yang lalu. Dan saya punya keyakinan tahun ini juga kasih setia Tuhan itu akan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin. Ya. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian tertulis. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Saya selalu mengingat lagu ini ketika diajarkan guru sekolah minggu saya puluhan tahun yang lalu. Dia selalu katakan bahwa rahmat Tuhan itu tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Kasih itu memang ada di dalam hidup kita. Dia katakan selalu tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi. Semalam kita mungkin ada yang sempatkan untuk beristirahat supaya lebih segar pada pagi hari ini. Tetapi ada mungkin yang lanjut begadang sampai hari ini pun dia belum bangun tidur karena semalam nggak tidur, begitu ya saudara-saudara. Tetapi apapun yang kita alami, semuanya kita mau ajak fokuskan hidup kita untuk memahami betapa kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya menyertai saudara, menyertai saya, dan memberkati sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh menyedihkan sekali saya pikir kalau kita tidak bisa merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita merasakan hidup kita ini dengan kondisi yang pesimis, maka saya pikir kita harus cepat berubah haluan, cepat harus bertobat, kembali kepada jalan yang sesungguhnya, di mana kita harus optimis dan proaktif dalam menjalani kehidupan dalam tahun rahmat Tuhan. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Setiap awal tahun, saudara-saudaraku, orang percaya mengadakan satu komitmen. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia capai pada tahun yang sedang berjalan? Dalam hal ini tahun 2021. Dalam awal tahun 2020 kita juga demikian. Dan semalam saya pikir kita juga bisa melakukan perenungan
tentang apa-apa yang sudah kita capai, apa-apa yang menjadi kendala kita untuk mencapai dan sehingga ada juga yang belum tercapai, dan apa strategi yang harus kita lakukan supaya yang kemarin belum kita selesaikan tapi hari ini akan kita kembalikan, menjadikannya menjadi sesuatu program dan rencana sehingga ke depan kita bisa memperolehnya. Itulah yang biasanya disebut dengan resolusi. Resolusi itu tentunya menyangkut iman, kasih, pengharapan, dan pada umumnya semua komitmen atau resolusi itu adalah mulia dan baik. Tidak ada orang yang merencanakan membentuk hidupnya kepada kehancuran, tetapi membentuk hidupnya kepada hal yang positif, yang membangun. Itulah saya pikir yang bisa dilakukan atau direnungkan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebentar ke belakang, pada akhir tahun ada orang percaya yang menganggap dirinya telah berhasil mempertahankan resolusi yang dilakukannya pada awal tahun yang lalu. Namun belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Ya, artinya belum tercapai. Dia sudah lakukan tapi belum diperkenan oleh Tuhan. Di lain pihak ada juga orang yang menganggap dirinya telah gagal untuk menjaga hidup yang konsisten sesuai dengan resolusi atau komitmen yang dia rancangkan pada awal tahun yang lalu. Tetapi orang yang demikian belum tentu sama sekali diperkenankan oleh Tuhan. Ada orang yang sudah merasa dia berhasil, tapi belum tentu diperkenankan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, keberhasilan seringkali terjadi pada orang yang merasa dirinya gagal. Dan mereka terus-menerus memperbaharui dirinya sambil berpegang pada pengharapan dalam Tuhan. Jadi terkadang kita gagal, tetapi kita tidak putus asa. Kita tahu kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Maka kita mengejar kembali cita-cita itu. Kita mengejar kembali kerinduan kita itu. Sampai pada saatnya kita memperolehnya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Karena dia adalah Allah. Apa yang dijanjikannya itu dipegangnya sampai akhir zaman. Bahkan sampai kapanpun, seandainya zaman ini berakhir pun, maka kita sudah mendapat penggenapan akan janji Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, jika kita pernah gagal pada tahun yang lalu, maka jangan cepat putus asa ya. Jangan cepat merasa tidak ada artinya hidupmu lagi ya. Karena kegagalanmu itu adalah keberhasilan yang tertunda. Pasti akan kita peroleh ketika kita setia di dalam Tuhan. Jadi membutuhkan keberanian yang terus-menerus berjuang di dalam Tuhan. Keberanian yang terus-menerus harus mempertahankan kondisi hidup di hadapan Tuhan. Hidup yang benar maksud saya. Bukan hidup yang sembarangan atau hidup yang kacau balau, beradu, bukan. Tapi senantiasa menata hari-hari hidup dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Saya katakan tadi bahwa resolusi pada awal tahun adalah baik dan bertujuan benar. Tapi jangan selalu berbangga dengan pencapaian resolusi.
Sebab kita tidak mengukur diri kita atas jasa diri kita. Bukan berarti karena kamu yang mengusahakannya mencapai resolusimu itu, maka engkau akan menjadi orang yang hebat. Sesungguhnya saudara-saudaraku, dalam pencapaian komitmen atau resolusi yang kita buat di awal tahun itu, ketika sedang berjalan dari hari ke hari ke depan hidup kita ini, itu tidak terlepas daripada penyertaan kasih sayang Tuhan. Sekali lagi saya ulang, tidak terlepas keberhasilanmu itu tidak terlepas daripada penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Jadi jangan terlampau berbangga dengan diri kita sendiri dan melupakan Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalam perjalanan kehidupan kita itu. Resolusi dalam hal apapun juga tetap membutuhkan kasih karunia Allah, tetap membutuhkan penyertaan Allah untuk kita dapat menjalani resolusi tersebut, mencapai keberhasilan yang dimaksud. Karena kita hidup di dalam kasih Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Jadi hal ini sangat kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Resolusi apapun juga bagi orang percaya tetap membutuhkan kasih karunia Allah dalam menjalani kehidupannya. Allah selalu mensupply, memberikan karunia yang baru setiap hari bagi orang yang mengasihinya. Jadi kalau saya dan saudara mengasihi Allah, nikmatilah betapa indahnya kita hidup sebagai anak Allah. Ada banyak orang mengatakan, aku anak Allah, aku anak Allah. Tetapi dia tidak bisa menikmati kesukacitaan hidup sebagai anak Allah. Sebagai orang yang diberikan Allah kebebasan untuk hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Tidak bisa dinikmatinya. Terus ada beban-beban psikis, terus ada beban-beban mental, terus ada beban-beban kehidupan yang mengganggu sehingga dia tidak bisa dengan baik menunjukkan dirinya berbahagia karena dia adalah anak Allah. Rugi sekali kan? Ketika kita tidak mampu menunjukkan hidup kita sebagai anak Allah, apakah lagi gunanya predikat saya ini adalah anak Allah? Tetapi karena kita menunjukkan keeratan persekutuan kita dengan Allah dan diberkatinya orang-orang lain yang ada di sekitar kita, yang juga menjadi resolusi atau komitmen kita untuk menjadi berkat dan menyenangkan orang lain, maka pada saat itulah kita bisa merasa bangga. Oh iya, aku adalah anak Allah seperti yang Tuhan katakan bahwa aku adalah anak Allah. Saudara-saudara, yakinlah tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, bahkan selalu baru tiap pagi karena besarnya kesetiaan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Paling bisanya kita hanyalah memprogramkan, merencanakan, tetapi kita tidak bisa memutuskan pada akhirnya kita akan hidup berapa lama, berapa tahun, berapa waktu. Tidak bisa. Karena keputusan itu adalah keputusan yang mutlak ada di dalam tangan Tuhan kita. Jadi kita hanya menjalani dengan resolusimu, dengan komitmenmu, dengan perjuanganmu. Kamu hanya menjalani hidup itu, dan hidup itu akan ditentukan akhirnya oleh Tuhan. Tentu orang berharap agar happy ending, kesukacitaan, kebahagiaan, kedamaian yang akan berada pada akhir perjalanan hidup tersebut. Resolusi
atau komitmen, atau cita-cita, atau apa yang akan Anda harapkan pada awal tahun ini, tetaplah bersandar kepada kasih karunia Allah. Karena ketika kita masih lemah, Tuhan justru memberikan kekuatan kepada kita. Apakah ada hal-hal yang baru setiap pagi dalam kehidupan kita? Pasti. Apa yang kita alami hari ini itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menikmati sesuatu yang baru lagi pada masa yang akan datang. Menikmati kasih setia dan penyertaan Tuhan pada masa yang akan datang. Dan Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan tidak pernah merencanakan saya dan saudara untuk mengalami kegagalan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam berkelimpahan. Terkadang kita juga merasa takut, ya. Terkadang kita juga merasa ragu. Terkadang kita juga merasa tidak pasti. Tetapi apakah yang dikatakan Tuhan kepada Joshua? Joshua 1 ayat 9. Di sana Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Haleluya. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau lakukan di sana, Tuhan juga mengawasi engkau sepanjang hari-hari dalam tahun-tahun hidupmu. Jadi tidak perlu takut. Don't worry and don't afraid. Hari bahagia kita adalah ketika berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika saya dan saudara masih bisa bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan, mengarungi bahtera, mengarungi jalan-jalan, melewati setiap lorong-lorong dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukankah itu sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Walaupun terkadang kita mengalami kesusahan, berbagai-bagai penderitaan, atau penyakit yang mungkin komplikasi, bukankah itu sebenarnya bisa saja membuat kita jauh daripada Tuhan? Tetapi ketika Tuhan berkata, "Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Di sanalah kita butuh kekuatan untuk merenungkan, rekoleksi, komitmen, dan semua yang kita peroleh itu, supaya itu menjadi satu persembahan yang harum yang kita bawakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati persembahan tersebut di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi jangan mudah putus asa. Semalam saya sudah ingatkan Bapak Ibu, keinginan dunia ini adalah membujuk kita dan menghancurkan kita, merebut kita daripada Allah. Tetapi pada hari ini kita lihat secara fokus, kasih Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru rahmat-Nya tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita alami, kita nikmati, walau apapun yang terjadi. Ketika kita berpegang seperti yang diperintahkan Allah kepada Joshua, jangan takut dan jangan tawar hati, jangan kecut, karena aku menyertai engkau.
Bahkan firman Tuhan dalam perjanjian baru dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Allah menggaransi kita dalam penyertaannya. Yang mungkin terjadi mengingkari adalah pihak kita. Karena mungkin kita tidak sabar melewati proses-proses dalam kehidupan. Gak sabar kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhirnya kita undur diri. Akhirnya kita lepas kendali daripada Tuhan. Tapi itu pun Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan mencari engkau, Tuhan akan memelihara engkau, Tuhan akan menyertai engkau, dan Dia akan menggunakan orang lain, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan kejadian-kejadian alam akan diberikan Tuhan sebagai peringatan kepadamu untuk menyadarkan engkau dan kembali kepada Tuhan. Jadi itulah indahnya hati Tuhan itu. Arahkanlah komitmenmu, arahkanlah resolusimu, arahkanlah harapan-harapan hidupmu di dalam tahun 2021 ini kepada apa yang dijanjikannya itu. Supaya engkau tidak akan kecewa dan hidupmu akan berjalan sesuai dengan program Tuhan, di mana Tuhan memberkati program dan rencana-rencana yang kita buat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan jangan takut memasuki tahun 2021 ini ada di dalam kesempatan ini. Artinya, ketika kita menginjakkan kaki pukul 00.00 tadi pagi dini hari, kita sudah katakan, Tuhan, aku masuk tahun 2021 dengan tidak takut, karena aku punya Engkau sebagai Allahku yang hebat. Lalu untuk menjalani hidup kita, untuk memperhatikan supaya resolusi kita bisa kita jalani dan bisa kita capai, saya mau mengajak kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, percaya Yesus, penyertaannya tidak akan berkesudahan. Saudara tahu, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah tidak tinggalkan mereka. Berbagai cara dibuat orang Israel untuk memberontak kepada perintah Tuhan yang dilakukan oleh Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tetapi berlipat ganda lagi kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang Israel sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Percaya Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk menjadi penerang dalam jalan-jalan kehidupan kita. Dia memberikan firman-Nya, ajarannya, khotbahnya, perbuatannya dari desa ke desa pada waktu itu menjadi satu sejarah di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari dan kita pedomani dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Percaya Yesus. Kedua, lakukanlah perintahnya. Saudara, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Hai manusia Allah. Berarti kita ini adalah manusianya Allah.
Allah itu pencipta dan kita adalah yang diciptakan. Sama kalau di dunia ini kata, itu orangnya siapa? Oh, itu orangnya si A. Kenapa? Karena dia bekerja pada si A, atau karena orang ini adalah menjadi ajudan atau pasukannya si A, pengikutnya si A. Jadi karena kita adalah pengikut Allah, bahkan disebut anak Allah, maka kita juga disebut sebagai manusia Allah, manusianya Allah. Kepemilikan kita adalah dimiliki oleh Allah. Sehingga ketika kita adalah manusia Allah, manusianya Allah, saudara-saudara maaf ya, manusianya Allah, maka ketika kita adalah manusianya Allah, maka pada saat itu kita mengabdi kepada Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur. Karena dengan bersyukur, apapun peristiwa dalam hidup kita ini, kita bisa menerimanya sebagai satu kesempatan di mana Allah sedang berbicara, sedang membentuk kehidupan kita untuk kuat dalam menghadapi semua perkara dan tantangan. Dan yang keempat, saudara-saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jaminan yang diberikan kepada Abraham ini adalah jaminan yang diberikan Allah juga pada kita. Sebab jaminan ini mengandung janji. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan beroleh hidup. Jika engkau menjadi orang yang diberkati dan memberkati, maka engkau akan menjadi berkat yang berlipat ganda. Jadi keempat hal ini mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi saya ulangi. Percaya kepada Yesus. Lalu lakukanlah perintahnya karena kita adalah manusianya Allah. Bahkan ketika mengalami pergumulan hidup, bagian yang ketiga jangan lupa untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Karena dengan bersyukur kita bisa merenungkan makna yang terdalam dalam arti kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saya, saudara, kita semua terpanggil untuk menjadi berkat. Dan Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Kiranya Dia dimuliakan dalam segala hal proses yang kita alami dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah segala suka dan duka yang ada dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita semua. Selamat tahun baru, tahun 2021, tahun penuh rahmat dan berkat Tuhan bagi saudara dan bagi saya juga. Amin. Berkati tahun ini bagi kami Tuhan, supaya hidup kami terus boleh bertahan di dalam iman yang setia kepada Engkau. Tambah-tambahkan berkat-Mu dan tambah-tambahkan sukacita
Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan berikanlah kepada kami kesabaran apabila kami menghadapi berbagai tantangan supaya kami kelak boleh menjadi pemenang. Berkati Tuhan saudara-saudariku yang pada tahun yang lalu mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Hiburkanlah mereka pada tahun ini dengan berkat Tuhan dan sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di tahun 2021 ini membawa berkah dan menjadi suluh di setiap langkah-langkah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengangkat lagu pujian, kami bawa korban pujian. Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang mengucap puji syukur Tuhan karena berkat-berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan, melalui kesehatan, kami dapat memberi kembali kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak sebanding dengan pemberian berkat Tuhan kepada kami, tetapi kami percaya Engkau akan menguduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga yang ada di Jemaat Efesus Belawan. Berkati anak-anak sekolah minggu. Berkati semua Tuhan yang ambil bagian di dalam beribadah pada hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga senantiasa berlimpah di tahun 2021 ini kepada kami. Tuhan, kami percaya Kau senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan
bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, marilah hidup menurut jalan-jalannya. Nikmatilah kuasa Allah yang selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Mari, bukalah hatimu dan jalanilah tahun yang diberikan Tuhan ini, tahun rahmat Tuhan ini, dengan mengandalkan kekuatan anugerahnya saja. Mari, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh